Hai Sobat Pastun, Jumpa lagi dengan kita berdua, istri Syafoni, suami saya Ricky, di channel Icak-Icak TV. So, hari ini kita di Solo dan kita akan bergerak ke arah timur. Yap. Kita akan lewat dari Solo, kita langsung arah Wonogiri, lewat Ponorogo, dan seterusnya untuk mengarah ke timur. Pengennya sih hari ini bisa sampai Bromo, tapi kita lihat nanti kalau nggak kelamaan di jalan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai jalan, kita doa dulu ya. Dan sebelum kita jalan, nih Ford 250 kita sudah ready. Nih, sejauh ini mulai kita jalan dari Jakarta sampai Bandung, sampai Surabaya. naik ke Dieng, Dieng ke Surabaya, Surabaya balik ke Solo ini lancar jaya. So, mantap. So, jalan. Yuk, caca taruh. Dan kita pun mulai bergerak meninggalkan kota Solo. Pertama-tama masuk di Kabupaten Sukoharjo. Dan dalam perjalanan ini kami mempunyai ide untuk berbagi kebahagiaan pada anak-anak yang kami temui di jalan. Jadi kami bagi-bagi permen. Senang sekali melihat senyum anak-anak ini saat kami kasih permen. Tapi tentu saja nggak semua anak yang kami temui di jalan bisa kami berikan permen. Karena kami harus memperhatikan situasi lalu lintas. Jangan sampai niat baik kami untuk berbagi kebahagiaan malah berujung jadi kecelakaan. Karena bagaimanapun juga ketika di jalan, keselamatan berkendara adalah nomor satu. Meninggalkan Kabupaten Sukoharjo, kita pun masuk di Kabupaten Wonogiri. Oke, kita baru masuk di Ponorogo. Nih, langsung disambut oleh rombongan reok. Nanti di Ponorogo ini kita mau berhenti dulu ya. Kayaknya makan siang yang awal kita di sini. Udah yuk. Let's go. Masuk di Kabupaten Ponorogo ini berarti kita juga udah pindah dari Provinsi Jawa Tengah ke Provinsi Jawa Timur.
Huh. Nah, kita berhenti makan dulu di warung Dawet Bu Nani. Nih ada soto dan rawon juga, ada sego pecel juga. Nah, nih saya masih belum move on dari Solo, jadi pesan dawet gempol. Oke. Oh, mangkoknya aja. Oh, gitu. Oke. Kamu mau cobain dulu? Nih. Ini yang mana jabung? Enggak, Jabung tuh nama desa, berarti isinya sama. Oh, isiannya beda nih. Oh ya? Yang kemarin tuh ada yang hijau-hijau itu kan? Hijau aja, yang ini nggak ada. Iya, iya, ketan-ketannya. Ketannya juga. Ya, rasa mirip lah ya. Kalau ketan hitamnya kayak lamang tapai. Oh. Ini sebenarnya itu tape ketan. Cuman yang itu hijau kan yang ini. Ya. Enak. Tak lama keluar dari pusat kota Ponorogo, kita mulai bertemu jalur perbukitan yang berkelok-kelok. Ini tandanya sebentar lagi kita akan masuk di Kabupaten Trenggalek. Wis, kita masuk Trenggalek. Mantap ini. Kita sekarang jam 12 di Trenggalek. Wes lah, yuk. Tak jauh dari landmark batas Trenggalek, kita langsung disambut oleh pemandangan Bendungan Tugu. Namun sayangnya saat kami lewat ini sepertinya sedang ada acara besar, sehingga pemandangannya sedikit tertutupi oleh pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang jalan. Bye Trenggalek, sampai jumpa lagi. Selanjutnya kita masuk di Kabupaten Tulung Agung dan langsung disambut oleh hujan. Untungnya hujannya hanya di area kota Tulung Agungnya aja. Begitu keluar langsung panas lagi. Syukurlah kami jadi nggak perlu mengeluarkan mantel hujan. Keluar dari Kabupaten Tulung Agung, kita langsung disambut oleh Jembatan Trisula Kademangan, yang artinya kita sudah ada di Kabupaten Blitar. Namun, kami tidak masuk ke pusat kota Blitarnya, melainkan kami melipir ke pinggir karena ada satu destinasi yang ingin kami lewati. Nah, ini dia Bendungan Lingi Raya, yang ternyata pemandangannya memang cantik dan seru juga riding di atas bendungan ini. Di pertigaan ini sebenarnya untuk terus menuju ke Malang kita harus belok ke kanan. Tapi kali ini kami belok ke kiri, kembali mengarah ke kota Blitar. Karena ada satu tempat lagi yang ingin kami singgahi.
Kita sudah sampai Blitar. Bukan, udah kota Blitarnya sih sudah keluar, Ya. sudah lewat. Ini jatuhnya kabupaten sih. Daerah mana sih ini lupa. Ya pokoknya gitulah. Dan kita kalau setiap lewat sini kita selalu mampir ke sini. Ini ada jualan nasi pecel dan ayam goreng Laos. Ini di depan lah. Oke, Ininya. yang di depan. Nih, si Ford 250-nya istirahat bentar lah. Kita juga istirahat sebentar. Tuh, Nih, sego pecel Mbak Lydia. Nah. Kita. sego pecel Mbak Lydia Blitar. Ini maknyus banget. Dijamin. Dijamin ya. banget. Jadi ini tuh juga sebenarnya base campnya Brotherhood Blitar. Tuh. Brotherhood Blitar. Jadi ya di sini sego pecelnya enak. Ayam Laosnya kalau orang Sumatera bilang ayam bumbu itu Juara. enak, juara banget. Terus tadi katanya ada siomay baru dan katanya cukup favorit juga orang. Wah, Dan ini satu lagi nih. Tuh. Ini yang minuman minuman. terbarunya. ya. Dan itu udah kemasan semua. Pecelnya bisa pecelnya kemasan. Itunya minumannya juga kemasan. Dijamin lah. Maksudnya kalau mau pesan sama Mbak Lydianya ini juga lady biker sih. Yap. Pokoknya dijamin nggak akan kecewa sama hasilnya. Kami udah coba, makanya ini banget. Lidah Sumatera aja cocok ya. Ya. Gitu. Jadi kita mau istirahat bentar di sini. Itu saja. Habis itu baru lanjut. Sepertinya kalau melihat jam tidak memungkinkan kita naik ke Ranupani langsung malam ini. Jadi kayaknya kita rest di Malang aja. Ya, sekarang aja udah jam berapa? Jam 3. Jam 3. Di sini pasti nggak boleh bentar sama Mbak Lydia, pasti lama. Iya. Jadi kita sampai Malang aja Habis itu besok istirahat. paginya baru kita coba naik ke Ranupani. Kayaknya kita nggak usah ke Bromonya ya. Iya sih. Tiket soalnya. Tiket online-nya takutnya udah penuh juga. Kan ini Oh sekarang. iya, harus online ya. Di Ranupani aja. Oke. Kita napak tilas waktu kita kemalaman Ranupani dari Lumajang itu. Tapi beda arah Masuknya jalurnya beda. berlawanan. Ya wes lah, kita Yaudah. makan dulu. Kita istirahat sambil minum-minum dan makan. Dari Kabupaten Blitar, kita berpindah masuk ke Kabupaten Malang. Lagi-lagi kita melewati bendungan, yang sekarang ini namanya Bendungan Karangkates. Wah, sepertinya asik juga ya sore-sore nongkrong di sini. Tapi sayang perjalanan kami masih jauh, jadi kami nggak mampir kali ini di sini. Semakin mendekati kota Malang, lalu lintas perlahan terasa semakin padat. Bahkan dari Kepanjen hingga ke kota Malang, kami sempat beberapa kali terjebak macet. Ditambah lagi dengan hujan yang turun sedikit lebat, membuat perjalanan malam ini melelahkan bagi kami. Gila. Sudah sampai di Malang. Jadi memang kita batal naik ke Ranupani malam ini karena memang telat banget. Tadi nyampe sini aja udah gelap. Oh, dan kami lupa bahwa Jawa Timur ini lebih cepat gelap. Jadi baru jam 5 itu udah gelap. Jam 5, setengah 6 gitu udah gelap. Jadi ya. jam 7, jam 8. Jadi kami salah persepsi. Mikirnya masih jam 6, setengah 7 pun masih bisa naik ke Ranupani. Ternyata udah nggak bisa. Dan gila karena ini long weekend. Kami benar-benar lupa bahwa ini long weekend. Mana hujan lagi kan saya silindris ya. Jadi hujan terus lampu macet kan ini aduh mata lelah banget. Aduh pokoknya udahlah. Nggak ada ampun hari ini. Dan untungnya masih dapat kamar hotel. Itu pun dapatnya yang yang kayak homestay guest house gitulah. Karena yang kalau yang hotel yang biasa-biasa kita ini udah pada penuh semua. Itu aja dari tadi udah banyak bus. Di hotel ini ada bus, ada Udah 2, full 3 ya. bus gitu. Itu. Ya udahlah. Yang penting dapat tempat istirahat. Ya, oke lah kalau gitu.
Besok kita akan sekali lagi kita mencoba menjajal kemampuan si Ford 250 naik ke Bromo, tapi nggak ke Bromonya sih kayaknya, nggak usah lah, ke pasir berbisiknya juga nggak usah. Kita cuman sampai Ranupani, terus nanti Ranupani kita turun ke bawah arah Lumajang ya itu. Ya udah, udah capek banget. So sampai ketemu di video-video berikutnya. Masih di Ijak-Ijak TV. Bye bye.